Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidayah dalam keadaan seperti ini, juga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir selain mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kita juga bisa hadir untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan tentang agama, dan juga mudah-mudahan menambah keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bersama-sama kita juga lihat etikaf selama berada di masjid ini, dan nanti kita lanjutkan dengan sholat syuruk. Mudah-mudahan sebagaimana janji Rasulullah SAW, orang yang sholat isyraq maka biasa juga melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah secara sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pagi hari ini adalah kajian fikih, melanjutkan pembahasan yang telah lalu kita bahas seputar sholat berjamaah. Sudah selesai, Pak. Sholat berjamaah sudah selesai, baik terkait dengan syarat jadi imam dan juga syarat makmum. Kemudian juga sholat jamaah dan qashar juga sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dan terapkan dalam kondisi apa kita harus menjamaah, dalam kondisi apa kita harus bisa qashar atau juga jamaah dan qashar. Dan pada pagi hari ini kita lanjutkan ke materi yang baru terkait dengan tata cara sholat orang yang sakit. Orang yang sakit itu bagaimana cara sholatnya? Ini juga hal yang harus kita ketahui bila nanti kita mengalami atau ada di antara keluarga atau juga anak kita yang sakit. Bagaimana caranya, pelajarannya atau ilmunya bagaimana sehingga kita bisa memahami dan juga menjalankan dengan baik. Untuk mengingatkan saya dan kita semua, ada ibadah yang bisa kita gali khususnya di bulan Sya'ban ini, Pak. Meskipun kalau kita rinci keutamaan bulan Sya'ban itu yang paling utama adalah Rasulullah mengerjakan puasa sunnah. Jadi amal ibadah yang paling banyak dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban adalah apa, Pak? Puasa sunnah. Kemudian setelah puasa sunnah, Rasulullah banyak melakukan di bulan Sya'ban ini adalah bertobat. Ya meskipun kita pahami Rasulullah nggak punya kesalahan gitu, tapi menganjurkan kepada kita berbanyak tobat. Kemudian yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Quran. Bulan Sya'ban ini perbanyak baca Al-Quran, dan yang keempat adalah perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kalau sudah dibersihkan hati kita, insya Allah dimudahkan untuk mendapatkan hidayah dan mudah untuk mendapatkan atau juga melakukan kebaikan-kebaikan. Fahal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Atau juga ayat yang lainnya, ayat yang lainnya yang mengatakan tidak ada kebaikan kecuali seorang itu akan mendapatkan kebaikan dari usahanya. Apa Pak ayatnya? Saya lupa, maaf. In ahsantum li anfusikum wa in asatum farha. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, maka akan kebaikan itu yang kembali kepada diri kita. Termasuk kebaikan itu adalah Allah mudahkan kita untuk melakukan amal ibadah soleh yang lain. Nah, baik hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu barangkali terkait dengan kita juga hubungannya dengan bulan Sya'ban. Selain sholat Isra, bulan Sya'ban,
maka kita masuk kepada materi inti kita, melanjutkan materi setelah qasar, jama', qadha dan juga sholat berjamaah adalah bagaimana caranya orang yang sakit dalam mengerjakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya bahwa orang yang sakit itu tidak dicabut kewajiban sholatnya, Pak. Jadi prinsip itu, Pak. Al-asas, jadi prinsipnya adalah orang yang sakit itu tidak dicabut kewajiban sholatnya, namun bisa mendapatkan beberapa keringanan. Ya, orang sakit itu sholatnya tetap wajib, tapi dapat beberapa keringanan dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, bahwa tadi saya katakan bahwa prinsipnya orang yang sakit itu adalah tidak gugur kewajiban sholatnya, sehingga kalau ada seseorang yang sakit bukan berarti dengan sakitnya itu dia bisa meninggalkan kewajiban sholat, gitu ya Pak. Jadi sholatnya tetap harus dilakukan dalam kondisi dia misalnya menderita sakit apapun bentuk penyakitnya, maka dia tetap tidak dibolehkan meninggalkan sholat. Kalaupun terpaksa harus meninggalkan sholat karena alasan sakit, maka dia harus tetap mengerjakan sholat dalam waktu yang lainnya. Kontraproduksi nggak Pak? Ya, saya paham. Kalaupun dia terpaksa meninggalkan sholat karena alasan sakit, maka dia tetap mengerjakan dalam waktu yang lainnya. Apa? Misalnya pingsan, Pak. Sakitnya itu sampai kemudian menjadikan dia pingsan. Sehari semalam dia nggak sadar. Sakit. Atau karena dia dioperasi, Pak. Seharian dia dioperasi, maka dia dari jam 7 operasi selesai jam 10 malam. Maka kondisi sakitnya ini tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Dia tetap punya kewajiban untuk mengerjakan sholat. Namanya dia apa Pak? Dia qadha, seperti itu. Nah, jadi namun demikian ada keringanan atau dalam Islam itu namanya rukhsah. Jadi untuk orang yang sakit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu yang kalian bisa. Kemudian juga Rasulullah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Bila kalian diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah mastata'tum, semampu yang bisa kalian lakukan. Tadi riwayat Imam Bukhari itu. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu sakit, prinsipnya dia tetap mengerjakan sholat, namun ada keringanan. Nah itu Pak. Wajib sholat, tapi tetap ada keringanan. Yang ketiga saya ingin sampaikan, keringanannya adalah keringanan yang sesuai dengan syariat, bukan keringanan yang ngarang, gitu Pak. Bukan ngarang sendiri atau semaunya sendiri. Nah, misalnya dia katakan, kan saya sedang sakit, sehingga kemudian saya ada rukhsah, ada keringanan. Ya sudahlah, keringanannya sesuai dengan seleranya, kemauannya sendiri. Padahal keringanan itu ada ketentuan. Nah, di antara keringanan bagi orang yang sakit adalah yaitu misalnya ketika dia janabah, junub atau dia berhadas, dalam kondisi dia tidak boleh kena air, ketika air itu mengenai tubuhnya akan semakin menjadikan dirinya tambah sakit atau juga akan memperlambat proses kesembuhannya, maka diboleh keringanan bagi dia untuk tidak berwudu atau mandi junub
maka dia boleh melakukan apa? Jadi kalau dia junub, ya Pak, lagi sakit junub Pak, tapi tidak boleh kena air, dia boleh tidak pakai air, tapi pakai apa? Pakai debu. Pakai debunya bukan berarti guling-gulingan ya Pak. Junub Pak, junub kan gantinya kalau wudu itu tayamum, cukup muka sama tangan. Tangan juga kalau selain Syafi'iyah bisa cuma tapak tangan aja. Tapak tangan sampai pergelangan tangan aja cukup. Segini aja Pak. Nah kalau junub bagaimana? Sama. Jadi junub juga sama. Kalau dia junub tidak usah mandi, maka cukup dengan tayamum 1 kali tepukan bisa untuk 2. Nah itu. Tapi kalau Syafi'iyah 1 kali tepukan untuk 1 anggota badan, yaitu 1 kemudian dia inikan untuk muka, kemudian 1 lagi untuk tangan sampai pergelangan, sampai siku. Nah kemudian tangannya sebelah kiri sampai siku dan sampai ujung jari gitu. Nah, ini misalnya ke rukhsah atau keringanan seperti itu. Kemudian yang kedua misalnya bentuk keringanan syar'i dalam posisi sholat gitu kan, posisi sholat. Nah ini banyak posisi-posisi atau banyak keadaan yang seseorang itu dalam kondisi sakit mendapatkan rukhsah atau keringanan. Kita bahas barangkali satu persatu ya Pak. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan pertemuan satu materi atau satu tema ini dalam waktu 15 sampai setengah jam ini. Baik, yang pertama Pak. An Jabir qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajaran. Dari Jabir berkata, kami keluar safar, kemudian ada salah seorang di antara kami yang kena batu. Fashajjahu fi ra'sihi. Nah, jadi kepalanya kena Pak. Summa ihtalama fasa'ala ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Nah, kemudian bertanya kepada kerabatnya atau temannya, apakah ada rukhsah untuk bisa tayamum? Faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'alal ma'i faktasala famata. Jadi ketika ditanya boleh tayamum enggak? Temannya mengatakan enggak ada rukhsah lagi, enggak ada keringanan. Wa anta taqdiru 'alal ma', kamu itu mampu atau bisa kena air. Faktasala, jadi ihtalama dia mimpi, Pak. Dia mimpi padahal dia habis kena luka. Fahtalama dia mimpi, kemudian bertanya kepada temannya, kalau dalam kondisi saya sedang sakit ini, tapi saya harus mandi hadas besar. Apa kata teman-temannya? Enggak ada rukhsah, enggak ada keringanan. Kamu itu bisa kan mandi itu kan? Kemudian fakta salah, dia mandi Pak. Pamata, kemudian dia mati. Nah, jadi kalau fatwa atau kalau memutuskan suatu hukum, ya nggak usah sembarangan juga ya. Kalau memang kita nggak tahu, lebih baik ditanya aja gitu. Lebih baik ditanya aja. Saya seringnya ngisi fikih muqarrar perbandingan mazhab. Sampai kemarin juga ada yang WA, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita hadir di acara pernikahan teman kita di gereja menurut pandangan 4 mazhab? Wah, saya bilang gak usah pandangan 4 mazhab itu Pak. Semuanya sepakat gitu kan, menghadiri acara pernikahan di gereja gitu kan. Menghadiri acara pernikahan di gereja. Gimana Pak hukumnya? Ya kalau acara pernikahannya jelas di rumah ibadah non muslim, lebih baik kita menghindari itu aja Pak. Lebih baik kita menghindari, khawatir nanti ada kaitannya dengan kegiatan ritual ibadah agama tersebut. Kalau resepsinya Pak, resepsinya di gedung atau kemudian juga di luar rumah ibadah, sekedar menghadiri resepsi, kalaupun makanannya kita ragu ya nggak usah dimakan, sekedar mengucapkan selamat atau juga sebatas hubungan persaudaraan atau persahabatan. Tapi kalau sampai menghadiri acara pernikahannya di rumah ibadah, saya pikir nggak usah.
Nah, artinya lebih baik ya ketika tidak tahu kita tanya saja kepada siapa yang memahami. Nah, begitu juga ini Pak. Ada sahabat yang dia kena batu, kemudian tidur, mimpi, kemudian ditanya kepada orang dan kemudian dia mandi dan setelah itu meninggal. Falamma qadimna ala Rasulillah, ketika datang kepada Rasulullah, akhbara bidzalika faqala qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyi as-su'ala innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'siba la jurhihi khirfatan summa yamsaha 'alaiha wa yaksila sa'ira jasadi. Jadi kemudian ketika datang kepada Rasulullah kemudian berkata bahwa mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya, kata Rasulullah, bila tidak mengetahui sesungguhnya obat kebodohan itu fa innama syifa'ul ay as-su'al, ya, jadi obatnya itu ya bertanyalah kepada orang yang lebih memahami seperti itu. Nah, ini jadi yang pertama Pak. Jadi pertama, rukhsah bagi orang yang sakit dibolehkan tidak berwudu atau juga boleh tidak mandi hadas besar. Yang kedua, apa rukhsahnya Pak bagi orang yang sakit? Kanat bi bawasirun fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keringanan bagi orang yang sakit itu ditanya. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imran bin Husain, aku menderita penyakit bawasir. Bawasir itu kalau bahasa Indonesianya apa? Ambeien. Iya, ambeien. Wasir itu ambeien sama ya Pak? Nah, jadi bahasa Arab itu bawasir, jadinya wasir itu ya. Penyakit wasir. Fasa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasulullah, faqala shalla qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala janbik. Kata Rasulullah, salatlah berdiri. Kalau enggak mampu berdiri, maka salat duduk. Kalau enggak mampu duduk, maka fa 'ala janbik, boleh kalian tidur di atas lambung. Maka rukhsah yang kedua, boleh sholat bagi orang yang sakit selain tadi ganti wudu dengan tayamum adalah apa Pak? Sholatnya sambil duduk, gitu Pak. Jadi sholatnya sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, maka dia boleh sholat sambil baring. Nah, ini rukhsah, gitu. Jadi ada rukhsahnya. Yang ketiga, apa rukhsah bagi orang yang sakit Pak? Tadi nggak mampu berdiri, maka boleh duduk ya. Di ayat Al-Quran atau di dalam rukun sholat, ruku itu adalah rukun Pak. Ruku adalah rukun, sama seperti berdiri. Bagi orang yang tidak ruku, maka tidak sah sholatnya. Bagi orang yang tidak berdiri padahal dia mampu berdiri, enggak sah sholatnya. Nah, maka di dalam surah Al-Hajj Allah katakan irka'u wasjudu, rukulah dan sujudnya. Rukulah dan sujud. Rukulah kalian dan sujud, seperti itu. Nah, orang yang tidak bisa ruku karena kondisi fisiknya sedang sakit itu Pak, jadi orang yang tidak bisa ruku karena kondisi fisiknya, tapi dia mampu berdiri, Pak, nih Pak, dia mampu berdiri, maka kalau menurut jumhur ulama, mereka mengatakan dia tetap berdiri tapi posisi rukunya cukup menganggukkan. Kalau menurut Hanafiyah, orang yang tidak mampu ruku sudah barang tentu tidak mampu berdiri, gitu kan.
Makanya kemudian dia tidak menjadi mengapa tanpa memberikan ima'ah atau isyarat. Sehingga kalaupun dia rukunya posisinya badannya dalam sambil duduk dan diam saja sah. Itu menurut Hanafiyah. Menurut jumhur, kalau dia mampu berdiri tapi tidak mampu ruku, maka rukunya cukup dengan isyarat, sama seperti orang sholat di pesawat. Pakai isyarat kan Pak? Jadi sholat di kendaraan, saya nggak tahu udah pernah bahas belum ya kita ya sholat di kendaraan. Udah pernah bahas belum? Belum ya? Kalau nanti lah kapan-kapan kalau ada waktunya. Besok udah Ramadan juga ya. Nah jadi kalau dia tidak mampu ruku tapi dia mampu berdiri, maka menurut jumhur maka cukup dengan anggukan kepala atau dengan kepala saja. Ini Pak. Itu ya. Jadi posisinya adalah seperti itu. Tapi kalau memang dia sudah tidak mampu berdiri dan juga tidak mampu tidak mampu ruku, ya sudah, berarti bisa jadi digabungkan ruku dia tetap tetap dalam posisi duduk. Nah, nanti ada keringanan juga untuk orang yang tidak mampu sujud. Yang keempat ya Pak. Jadi yang pertama tidak mampu bersuci, kemudian yang kedua tidak mampu berdiri, dia bisa duduk. Yang ketiga tidak mampu ruku, maka dia cukup dengan kepala atau isyarat. Atau yang keempat, dia tidak mampu sujud. Apa keringanannya Pak? Nah, jadi bagi orang yang, kita ulang lagi, sujud itu sama seperti ruku, sama seperti berdiri, rukun. Kalau tidak sujud nggak sah bagi yang mampu, gitu ya. Bagi yang mampu. Namun orang yang sakit, dia tidak mampu melakukan gerakan sujud, maka dia tidak dipaksa kan Pak, dan mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah meskipun sujudnya tidak sempurna. Maka posisi dia cukup membungkukkan sedikit badan dalam kondisi misalnya berdiri atau dalam kondisi duduk. Ini hadis Rasulullah, ini stata'ta antas juda alal ardi wa illa fa'aumi ima'an waj'al sujudaka ihfadhu min ruku'ika. Bila kamu mampu untuk sujud di atas tanah, maka lakukanlah. Namun bila tidak, maka anggukan kepala, jadikan sujudmu lebih rendah dari ruku'mu. Pak, jadi kalau orang yang sakit, dia ketika tidak mampu untuk sujud, saya tidak tahu sakitnya apa nih Pak, pinggangnya atau apa lututnya gitu. Ketika dia mampu sujud, harus sujud. Nggak mampunya berdiri, ya sudah berdiri. Ada nggak orang yang semuanya nggak mampu Pak? Berdiri nggak mampu, ruku nggak mampu, sujud nggak mampu. Nah, gitu ya Pak. Jadi kalau dia mampu berdiri, ya berdiri. Tapi ketika saat rukunya nggak mampu, ya sudah ruku saja, tapi berdiri tetap gitu kan. Nah, kalau dia mampu berdiri, tapi kemudian dia rukunya nggak mampu dan sujudnya nggak mampu, ya sudah. Dia dengan isyarat rukunya seperti ini, sujudnya lebih rendah lagi, gitu Pak. Tapi kalau seandainya punggungnya sakit, ya sudah kepalanya saja ruku, sujud lebih rendah lagi kepalanya, gitu aja. Bil ima'ah gitu. Tapi ketika misalnya duduknya pun dia nggak mampu, duduk tasyahud ya Pak. Duduk tasyahudnya nggak mampu, nah, dan dia tidak ada, maka baru di kursi. Bukan kursi ditarik ya Pak, kursi udah ada itu. Kursi seperti itu. Nah itu baru duduk tasyahud. Gitu. Tapi kalau dia duduk tasyahudnya mampu di bawah, dia mampunya berdiri. Ini lihat kondisi ya Pak, dia mampunya berdiri rukun.
tapi ruku nggak mampu, cukup dengan kepala. Sujud juga nggak mampu, cukup kepala. Tapi kemudian dia karena sujudnya nggak mampu, dia tapi mampu untuk duduk tasyahud. Ini kan bisa duduk iftiros, bisa duduk tawaruk. Mau iftiros itu kan sunnahnya, iftiros atau tawaruk kan sunnahnya Pak. Mau tasyahud akhirnya seperti ini atau tasyahud akhirnya dengan tawaruk, kan sunnahnya seperti itu, bebas saja. Misalnya duduk tawaruknya sakit gak kuat, ya sudah duduk iftiros saja seperti itu. Tapi untuk sujud dia nggak mampu, ya sudah duduk aja. Nah kecuali memang dari awal nggak mampu berdiri Pak, ya maka sholatnya sambil duduk. Ketika sholatnya sambil duduk, ya sudah, rukunya nggak mampu, sujudnya nggak mampu, begini aja. Ruku, kemudian sujud lebih rendah lagi. Jadi bedakan antara ruku dengan sujud. Nah jadi jangan kemudian digeneralisir kalau dia mampu berdiri, padahal dia mampu kemudian dia nggak berdiri, dia cukup duduk saja, ya jangan juga. Kalau dia mampu berdiri, gitu Pak. Kalau mampu berdiri, ketika nggak mampunya saat ruku, ya saat ruku saja. Jangan kemudian dari semua rukun nggak mampu berdiri, nggak mampu duduk, nggak mampu ruku, nggak mampu sujud. Ya diinikan saja semampunya kita aja. Ketika memang nggak mampu semuanya, ya sudah nggak mampu berarti. Sholatin aja, disolatkan gitu. Nah ini Pak. Jadi yang keempat, rukhsah bagi orang yang sakit. Pertama, boleh tidak berwudu atau tidak mandi janabah dengan tayamum, boleh tidak berdiri, boleh tidak ruku. Yang ketiga, yang keempat, boleh tidak sujud. Yang kelima, untuk orang yang sakit rukhsahnya, kalau mazhab Hanabilah kan kemarin sudah kita jelaskan, sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi Hanabilah. Maka menurut pendapat Hanabilah juga, maka boleh tidak berjamaah atau gugur kewajiban berjamaah bagi orang yang sakit. Ya pendapat sebagian ulama kemarin kan ada yang wajib, ada yang syarat sah sholat, ada yang sunnah seperti itu. Yang keenam, rukhsah bagi orang yang sakit adalah yaitu dia boleh tidak sholat Jumat, tapi tetap sholat apa Pak? Zuhur. Ya Pak, tetap sholat zuhur begitu. Jadi wa an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mamlukun wa mura'atun wa sabiyyun wa maridun. Dari Tariq bin Syihab, Rasulullah bersabda, sholat Jumat itu adalah kewajiban setiap muslim kecuali untuk 4 golongan. Mamluk, yang pertama adalah orang yang dimiliki atau budak. Wa mura'atun, enggak wajib untuk wanita. Yang ketiga adalah sobiyun, anak kecil enggak wajib sholat Jumat. Kemudian wa maridun, orang yang sakit. Jadi boleh enggak sholat Jumat dalam kondisi dia 4 hal ini. Kalau bapak enggak mau sholat Jumat, jadi perempuan Pak, enggak wajib itu kan. Atau sedang sakit, atau anak kecil, itu kan, atau budak. Ya, tapi sekarang kan udah nggak ada perbudakan ya. Nah, budak nggak ada, jadi tinggal 3 aja. Antara perempuan, anak kecil, atau juga sedang sakit, itu boleh nggak Jumat. Safar itu dalam hadis yang lainnya bisa disebutkan. Tapi kalaupun nanti kita pergi safar ikut Jumat, ya boleh saja. Tapi memang safar juga termasuk juga yang rukhsah. Safar juga termasuk yang rukhsah untuk orang tidak sholat Jumat, gitu Pak. Memang kemarin kita bahas juga terkait dengan jamak qashar, bahwa salah satu ketentuan menjamak adalah dan mengqashar adalah sedang musafir, gitu ya. Musafir, qashar terutama. Qashar itu musafir. Maka kemudian kemarin kita bahas ada perbedaan kalau Jumat itu bagaimana? Boleh enggak orang yang sholat Jumat kemudian dia mengqashar dan menjamak sholat? Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali jelas mengatakan nggak boleh. Tapi ulama yang lain mengatakan boleh menjamak sholat Jumat dengan sholat asar, jamak takdim tentunya Pak, bukan jamak takhir seperti itu. Dan ya tadi safar juga termasuk ketentuan orang yang dibolehkan tidak sholat Jumat. Boleh enggak Jumat bagi seorang musafir itu.
Tapi kalau dia mau sholat Jumat, ya boleh. Seperti itu. Allah. Selanjutnya Pak, posisi orang yang sakit itu kalau dia arahnya kiblat, apakah ada rukhsah nggak menghadap kiblat? Kalau dia sakit, apakah ada rukhsah nggak menghadap kiblat? Yang pertama, posisi orang yang sholat sakit itu adalah posisi kalau dia berbaring, Pak. Kalau dia berbaring, yang pertama berbaring badannya itu miring, apa sih namanya Pak? Ini apa nih? Sisi sebelah kanannya itu atau kepalanya tetap menghadap kiblat. Mana saya menjelasinnya ya? Seperti orang meninggal aja Pak, nah gitu aja. Jadi seperti orang disolatin atau seperti di liang lahat. Jadi kalau dia berbaring, maka seperti posisi orang di liang lahat. Jadi miringnya itu, maka kalau kita kan ngadepan apa ini? Barat ya. Berarti kepalanya di mana? Hah? Utara ya? Itu utara Pak? Saya jujur Pak, sejak hijrah ke Jati Asih itu saya masih tetap aja itu saya pikir utara Pak. Sampai sekarang itu saya sampai sekarang itu perasaan sholat ke utara, kan tahu saya. Sejak hijrah ke Jati Asih itu sholatnya kayak ke utara aja. Tapi ada kalau Pondok Gede itu beberapa masjid kayak di asrama haji Pondok Gede itu saya pernah tahu itu masjid Madhebaran gitu. Jadi kepalanya di utara Pak. Jadi kepalanya di utara, kemudian kakinya di mana? Di selatan. Posisi badannya miring ke arah barat, kepalanya barat. Nah ini. Yang pertama. Nah yang kedua ketentuannya adalah kakinya yang ke arah barat. Berarti badannya di mana? Di timur gitu Pak. Hanya ulama lebih mengutamakan kalau kakinya di barat, jadi ada posisi, ada pendapat yang pertama. Pendapat pertama adalah yaitu bawal di wajhaka. Jadi wajhaka itu ada mengatakan badan kita dan muka kita sehingga kemudian miring. Nah pendapat yang kedua, wajhaka itu adalah dimulai dari kaki sehingga kalau posisi Bapak seperti yang sekarang nih duduk gitu kan. Nah kemudian kakinya menghadap ke barat, maka kakinya badannya dan mukanya agak lebih tinggi dibanding kakinya. Biasanya kalau rumah sakit kan ada tempat tidur yang diatur atau dipencet atau diongkel ya Pak. Nah, lebih tinggi sedikit seperti itu. Nah maka posisi kakinya itu yang menjulur ke arah barat dan kemudian kepala dan badannya lebih tinggi sedikit dari kakinya. Itu posisi yang kedua ya Pak. Jadi yang pertama kalau bisa diarahkan tadi badannya, atau kalau nggak bisa seperti itu maka posisi kakinya kalau dia sholat seperti itu. Nah kalau tidak ada yang bisa membantu dan meletakkan posisi dia seperti posisi pertama atau posisi kedua, ini kasurnya atau memang posisi tempat tidurnya udah melingkar-lingkar, udah susah nih Pak. Ya sudah, kalau nggak ada maka wali wajhaka Syatul Masjidil Haram, fa'in nama tuwallu fasam wajhullah. Ya udah ke arah mana juga dia menghadap Allah seperti itu. Tapi kondisinya tadi ya Pak, diarahkan dulu seperti itu, usahakan. Nah itu yang lebih utama seperti itu. Ya kalau bisa sih yang pertama tadi ya Pak, atau yang kedua lah itu kakinya seperti Bapak mengarah ke arah barat, ke arah kiblat maksudnya. Nah orang yang sakit boleh enggak? Rukhsah yang selanjutnya adalah menjamak sholat Pak. Nah ini ada perbedaan pendapat ulama Pak. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah dan Hanafiyah serta sebagian mazhab Maliki mengatakan tidak boleh menjamak sholat. Orang yang sakit nggak boleh Pak, karena nggak ada keperluan ngapa-ngapain, dia cuma sakit aja, nggak boleh menjamak. Kalaupun boleh jamak suri namanya. Jamak suri bukan mati suri Pak. Jamak suri maksudnya gini Pak, asar jam berapa Pak?
Jam 3 lewat berapa? Setengah 4 lah, setengah 4. Asal jam berapa? Asar jam 15.29 ya. Zuhur jam 12.08. Jamaah suri artinya menggabungkan sholat tapi tetap di waktunya tapi agak berdekatan. Misalnya Bapak sholat asar jam 15 lewat 15. Nggak lama kemudian selesai sholat zuhur. Misal sholat zuhur tadi jam 15 lewat 15. Nggak lama kemudian setelah selesai sholat zuhur, sholat asar. Nah itu maksudnya jamaah suri gitu Pak. Bukannya subuhnya dengan zuhur, enggak. Tetap apa jamanya? Zuhur sama asar, maghrib sama isya seperti itu. Jadi mengakhirkan sholat yang awal mendekati sholat akhir itu namanya jamaah suri. Tapi kalau menjamaknya, misalnya sholat zuhur di waktu asar atau sholat asar di waktu zuhur bagi orang yang sakit nggak boleh. Nah, tapi Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan jamak disebabkan sakit seperti itu. Menurut Hanabilah ya Pak, menurut Hanabilah boleh. Beliau mengatakan kalau sholat jamaah itu wajib, tapi dalam sholat ini beliau ringan sekali juga ini. Boleh kalau orang yang sakit menjamak sholat, tapi nggak boleh mengkosor, ya Pak. Boleh jamak tapi nggak boleh mengkosor. Kalau kosor semuanya sepakat. Kalau jamaah itu tadi berbeda pendapat antara jumhur dengan Hanabilah. Kalau jumhur mengatakan nggak boleh jamak. Kalaupun jamak boleh tapi di akhir-akhir, dalam artian zuhur tetap di waktu zuhur, asar di waktu asar, tapi zuhur dengan asar waktu yang berdekatan. Itu namanya jamak suri Pak. Tapi kata Hanabilah boleh menjamak, tapi kalau qasar semua ulama sepakat. Qasar itu hanya boleh bagi orang yang sedang safar. Safarnya juga jarak minimal 83 kilo seperti itu. Orang yang sakit boleh jadi imam enggak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jadi bagi orang yang sakit maka suruh ya. 2 menit lagi. Jadi bagi orang yang sakit ini ada perbedaan pendapat ya Pak. Misalnya mazhab Maliki dan Hanabilah, Malikiyah dan Hanabilah mengatakan tidak boleh bahwa imam itu tidak mampu berdiri ruku atau sujud sedangkan makmumnya mampu, enggak sah. Kalau kata Hanafiyah, Imam Hanafi dan Syafi'iyah mengatakan bahwasannya boleh. Tapi kalau kata Imam Hanafi, bolehnya pun selagi imamnya itu yang penting imamnya bisa ruku, bisa sujud normal. Tapi kalau imamnya nggak mampu berdiri misalnya, imamnya nggak mampu berdiri tapi rukunya bisa, sujudnya bisa, nah itu boleh kata Imam Hanafi. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, imamnya mau nggak mampu berdiri, nggak mau ruku, nggak mampu sujud, tetap sah saja menurut Syafi'i. Asal imamnya memang imam rawatib, imam yang sudah biasa ditunjuk gitu. Kalau imamnya orang yang baru datang kemudian nggak mampu berdiri, nggak mampu ruku, nggak mampu sujud, menurut Syafi'iyah juga nggak boleh. Saya sih berpikir yang lain aja cari ya Pak ya. Ada imam yang lain mampu, maka silakan. Tetapi dalam kondisi misalnya kita mendapati loh kok imamnya duduk gitu kan, makmumnya berdiri, ya bisa saja mengikuti pendapatnya Imam Maliki dan Imam Hambali yang mengatakan boleh bermakmum kepada orang yang sakit, maka boleh begitu. Maaf, salah. Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Terakhir rukhsah bagi orang yang sakit adalah bahwa bukan gugur kewajibannya, tetapi dia tetap wajib mengganti. Nah ini bukan rukhsah namanya. Wajib mengganti sholat yang dia tinggalkan dalam kondisi dia tidak sadar seperti tadi pingsan atau koma atau saat dioperasi. Maka ketika dia siuman atau sadar, maka dia tetap wajib mengqadha atau mengganti sholat yang terlewatkan.
Itu barangkali tata cara orang yang sakit dalam sholat atau ketentuan, dan kemudian juga caranya sholat tadi orang yang sakit ya Pak. Jadi selagi mampu rukun yang dia bisa kerjakan dari 13 rukun tersebut, ya kerjakan. Yang nggak mampu saja Pak, jangan digeneralisir semuanya gitu kan. Kalau nggak mampu berdiri, ya dia duduk. Kalau nggak mampu, dia mampunya berdiri tapi nggak mampu ruku, ya dia tetap wajib berdiri tapi rukunya dengan isyarat. Nggak mampu sujud, mampunya berdiri, ya maka dia sujudnya mungkin dalam posisi duduk tapi dengan isyarat seperti itu ya Pak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sama seperti nanti mungkin saya terbitkan Pak, saya lagi tulis itu buku. Ada 50 masalah fikih terkait dengan haji. Jadi oleh haji tahun lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, kemudian saya kodifikasikan, saya kumpulkan, saya lagi proses. Mudah-mudahan nanti saya bisa terbitkan juga ini 50 masalah fikih dalam hukum haji. Nah jadi ada pertanyaan juga sama seperti itu. Bagaimana hukumnya orang yang tawaf terus pakai pempes, seperti itu. Tawaf pakai pempes. Kalau kemarin malah ada yang lebih lucu lagi Pak. Bagaimana hukumnya orang yang belum tahallul habis umroh, tapi umrohnya belum tahallul, kemudian dia melakukan hubungan badan suami istri. Ada itu Pak, kasus haji tahun baru. Tahun itu ada kasus. Jadi kebetulan saya penanggung jawab pembimbing ibadah kan Pak. Jadi saya penanggung jawab pembimbing ibadah itu kan. Jadi seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di jamaah haji itu kan bermuara dan akhirnya lari ke kita itu kan. Bersama tim kita muzakarahkan, bersama tim kita diskusikan macam-macam kasusnya. Bagaimana hukumnya kalau seorang itu pipis terus kemudian kayak ada anyang-anyangan ya, ceret gitu, keluar itu. Kemudian dalam posisi dia tawaf, macam-macam hukumnya. Nah ini kita pertanyaannya, bagaimana hukumnya kalau orang yang sholat pakai pempes atau pakaiannya tidak suci seperti itu. Nah bagi orang yang memang kondisi dia pakaiannya tidak suci dalam posisi dia perjalanan atau dimanapun, ada dua hal. Yang pertama, kalau dia mampu dibersihkan, ya Pak, pakaian itu dibersihkan, dan kemudian dia sholat. Bukannya berarti kondisi pakaiannya kotor itu kemudian dia gugur kewajiban sholatnya, tetap wajib sholat. Ketika dia memang tidak mampu membersihkan, maka dalam kondisi tersebut dia tetap wajib sholat, gitu kan? Dia tetap wajib sholat. Dalam kondisi tersebut dikategorikan sebagai orang yang darurat. Sama seperti orang yang dia selalu menggunakan apa sih Pak kalau ada ini yang nempel selang ya, selang atau yang kateter itu kan. Kateter itu bersih atau najis sih Pak? Kateter bersih apa najis tuh? Nempel itu. Selangnya bersih ya. Tapi kemudian nempel juga gitu kan ya, terpilih juga. Makanya kalau masjid imam haram itu khawatir katanya hukumnya sampai kepada kabelnya juga ngeri kena najis, makanya kemudian mic-nya juga harus pisah gitu kan dari badannya gitu. Saking ihtiyatnya, saking hati-hati. Nah, tapi gitu Pak, hukumnya adalah dalam kondisi tertentu yang memang kita tidak mampu untuk menghindari adanya sebuah najis di tubuh kita dan tidak bisa lagi untuk kita bersihkan, tidak berarti gugur kewajiban sholat kita. Sama seperti orang yang BCR, sama seperti orang istihadah. Wanita itu haid nggak wajib sholat, nifas nggak wajib sholat. Tapi kalau udah 15 hari masih keluar darah, udah 60 hari atau 62 hari udah masih keluar darah, itu kan sudah melewati batasnya. Maka dia tetap wajib sholat meskipun keluar atau ada darah di kemaluan
atau di apa namanya di pakaiannya, misalnya di pempes atau apa, dia tetap wajib sholat Pak. Meskipun dalam kondisi tersebut dikategorikan darurat, bukan berarti gugur kewajiban sholatnya, dia tetap sholat. Gitu, Pak. Dan itu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu maka membolehkan kita melakukan sesuatu yang dilarang karena memang kondisinya apa ekstra ordinary keadaan yang memang dia terpaksa lah ya seperti itu gitu Pak. Jadi tetap apakah sah sholatnya? Sah Pak, karena memang kondisinya dia nggak normal gitu. Nah itulah nikmatnya Islam, tetap dia kondisinya. Kalau orangnya normal sehat kemudian ada najis nggak sah gitu ya Pak. Kondisi normal nih kemudian pakaian kita ada najis, kena muntah, kena darah, kena nanah, kena mazi, kena pipis, yang nggak sah karena kondisinya normal gitu Pak. Jadi hukumnya itu kan nanti ada kondisi normal, ada kondisi yang nggak normal. Orang itu sholat wajib, tapi kalau lagi normal Pak. Tapi kalau lagi nggak normal otaknya kan nggak wajib gitu. Nah itu kondisi yang nggak normal. Allah. Ada lagi Pak pertanyaan? Silakan. Silakan. Kalau orang tua kita sudah gugur, sholatnya ya suka bolong-bolong, suka benar, apakah yang bolong itu juga nanti yang pertama sudah gugur ya mungkin pada tahunnya Iya, makasih Pak. Ya memang agak susah hukumnya seperti itu ya. Jadi sama seperti orang yang tidur, sama seperti orang yang mohon maaf tadi apa sih amnesia ya, amnesia atau kalau bahasanya pikun kan nggak juga ya Pak ya, amnesia gitu. Maka orang itu saat dia terkena penyakit itu maka gugur kewajiban. Tapi ketika dia sadar maka kewajiban itu tetap kena, sehingga kemudian dia berkewajiban mengganti apa yang dia tinggalkan saat dia memang kondisi tadi sakit atau dia tidur atau lupa gitu Pak. Orang yang tidur juga sama, ketika dia tidur dia nggak wajib sholatnya. Nah amnesia atau juga apa tadi itu maka dalam kondisi itu dia nggak wajib, tapi ketika dia sadar apa yang dia tinggalkan saat dia tidak sadar seperti saat dia tidur, saat dia pingsan, saat dia itu, maka dia harus menggantinya saat dia sadar. Maka dianalogikan Pak, dikiaskan. Dalam hukum Islam itu sama dikiaskan. Jadi orang yang pikun atau hilang akalnya atau kemudian dia mabuk atau dia tertidur itu kan, saat dia kondisi seperti itu kewajiban itu ya memang dia tidak lakukan, tapi ketika dia sadar maka kewajiban itu harus dia lakukan. Kewajiban itu harus dia lakukan. Nah, jadi ya nggak apa-apa diingatkan bagi kita mengingatkan orang tua bahwa ada yang ditinggalkan ya silakan diganti gitu kan. Minta untuk diganti. Itu Pak. Jadi posisi orang tua kita saat dia tidak sadarkan ya memang kondisi seperti itu. Tapi kemudian ketika dia sadar maka dia harus mengkodoknya atau mengganti salat. Allah gitu Pak. Sepertinya saya sudah pernah jelaskan juga ya hukum itu terkait dengan kategori orang yang mengkodok sholat. Jadi orang yang mengkodok sholat posisinya sama juga orang yang lupa dan dia sadar maka dia harus mengkodok sholat. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. Baik, demikian barangkali terkait dengan hukum ibadah sholat orang yang sadar sakit. Ada beberapa rukhsah dalam bersuci, rukhsah boleh tidak berdiri, rukhsah boleh tidak ruku, boleh tidak sujud, kemudian boleh tidak boleh menjamak kalau menurut Imam Hanbali, tapi tidak boleh mengqashar, hadap kiblatnya harus menghadap badan miring atau juga kakinya arah kiblat dan wajahnya. Dan kemudian juga dia tetap mengqadha atau mengganti sholat saat dia tidak sadar karena pingsan atau sakit atau juga saat dia dioperasi. Demikian barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.